Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental saham dan analisis teknikal saham. Nah, teman-teman dan rekan-rekan semuanya terkait dengan pengembangan diri mahasiswa ya berkaitan dengan keuangan syariah, terutama untuk pasar modal syariah. Nah, ini terkait dengan analisis fundamental dan teknikal. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana atau gambaran tentang analisis fundamental dan analisis teknikal di pasar saham. Nah, ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama mengenai analisis fundamental terlebih dahulu, kemudian nanti di sesi kedua terkait dengan analisis teknikalnya. Baik teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan analisis fundamental saham dan analisis teknikal saham. Nah, lanjut mengenai analisis, kita akan bahas pertama terkait dengan analisis fundamental saham. Nah, terkait dengan analisis fundamental saham itu ada pertama kita akan berbicara tentang deskripsi tentang ruang lingkup analisis fundamental saham. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa sih analisis fundamental itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih analisis fundamental sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Nah, analisis fundamental atau fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro mikro. Nah, dari sini dapat kita ketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Nah, dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Nah, jadi di sini nanti bagaimana kita menilai saham itu. Yang menilai saham itu tidak hanya terkait dengan harga saham yang berkaitan dengan hari-hari, nah, tapi juga bagaimana kita menghitung berbagai faktor ya, terutama mengenai kinerja perusahaannya. Jadi kinerja perusahaan tersebut seperti apa. Jadi kita akan membahasnya dan ada beberapa faktor-faktor atau ruang lingkup lainnya yang akan kita bahas. Oke, ini pengantarnya saja. Nah, analisis fundamental saham. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman sekalian. Ya, ini memang untuk di mata kuliah pasar modal syariah sendiri, memang kita tidak bahas secara khusus terkait dengan saham, karena memang di mata kuliah tersebut kita membahas pasar modal secara umum karena terbagi berbagai macam subsektor pasar modal. Pertama ada terkait dengan sukuk, terkait dengan reksadana, terkait dengan juga obligasi, terkait dengan saham syariah. Nah, sehingga untuk pertemuan membahas tentang saham itu terbatas, sehingga dirasa perlu bagi saya untuk membuat ya, bahan ajar terkait dengan analisis fundamental dan analisis teknikal di pasar saham, sehingga pemahaman mahasiswa terkait dengan hal ini akan bertambah lagi. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan analisis fundamental memiliki jangka waktu yang panjang. Analisis ini menggunakan data historis. Jadi menggunakan data historis maksudnya data sejarah dari, bukan sejarah, maksudnya histori, sejarah lah ya. Perkembangan dari perusahaan itu dari tahun ke tahun. Nah, ini kita akan melihat atau menganalisis terkait hal tersebut. Nah, tapi seringkali masalah yang dihadapi oleh para investor adalah masalah timing dan juga informasi. Dan terkadang investor atau kita selaku investor kadang bingung atau misalnya salah menetapkan timing atau juga informasi yang kita dapat tidak terlalu lengkap gitu ya. Nah, kemudian analisis fundamental ini dapat menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor keuangan moneter, faktor politik, dan faktor eksternal. Nah, sehingga kita tahu, oh ternyata analisis fundamental saham itu pergerakan harga saham, perbaikan prediksi ke depan itu dipengaruhi ada beberapa faktor, terutama ada 4 faktor ini ya, terutama terkait dengan faktor ekonomi, faktor keuangan dan moneter, faktor politik, dan faktor eksternal. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian kita melihat analisis fundamental saham. Nah, di sini kita lihat apa saja sih kegunaan dari analisis fundamental saham. Nah, kita harus tahu juga ya, apa sih kegunaan dari kita menganalisis fundamental ini. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham. Antara lain, yang pertama adalah mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Artinya membeli atau menjual saham itu ya.
Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi, ya, kapan kita harus berinvestasi, kapan kita harus menjual, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membantu memilih saham yang baik investasi. Nah, dengan kita paham tentang analisis fundamental saham, kita tidak hanya asal beli saham, ya, ini saham dengan analisis industri dan dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar nih dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas atau kurang kuat, gitu ya. Nah, kemudian mengetahui harga wajar suatu saham. Ya, analisis fundamental ini dapat digunakan juga untuk mengetahui valuasi saham. Valuasi saham yang pergerakan nilai sahamnya, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitung valuasi saham. Misalnya ada metode PER, ya, Price Earning Ratio. Kemudian ada metode PBV, itu Price to Book Value Ratio. Kemudian metode DDM, yaitu Discounted Dividend Model. Kemudian ada metode Discounted Cash Flow, DCF. Kemudian ada metode Free Cash Flow atau FCF. Jadi ada beberapa hal ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman sekalian untuk pasar modal syariah tersendiri-sendiri ya, terutama terkait dengan pasar modal syariah karena kita bahas tentang keuangan syariah. Nah, untuk mahasiswa sendiri yang mengangkat tentang pasar modal syariah, terutama tentang saham syariah itu masih sangat kecil pada skripsi ya, masih jumlahnya sangat kecil ya. Kenapa itu terjadi ya? Karena tadi ya kekurangan pemahaman atau malah mungkin tidak mengetahui ternyata hal-hal ini bisa diangkat menjadi skripsi teman-teman ya, suatu pembaruan juga karena terutama di prodi ekonomi Islam di Universitas Tanjung Pontianak itu masih sedikit sekali mahasiswa yang mengangkat terkait dengan analisis fundamental saham. Nah, kalau teman-teman menggunakan metode ini sangat bisa sekali untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Ya, ini juga bisa untuk gambaran teman-teman nanti menulis skripsinya. Nah, pastinya harus diperdalam lagi gitu ya. Oke, ini tadi kegunaan ya. Tadi ada 3, mendeteksi tempat masuk keluar pasar saham, membantu milih saham baik investasi, kemudian mengetahui harga wajar suatu saham. Jadi seperti itu. Nah, baik kita lihat lagi analisis fundamental saham. Nah, bagaimana cara melakukan analisis fundamental? Nah, terdapat 2 cara nih dalam melakukan analisis fundamental pada saham itu dengan cara pertama top down approach, kemudian ada rasio keuangan, rasio keuangan ya. Nah, ini pendekatan atas bawah, kemudian kita melihat dengan rasio keuangannya seperti apa. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa cara dalam melakukan analisis fundamental saham? Nah, ada 2 cara yaitu top down approach dan rasio keuangan. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah top down approach. Apa itu top down approach? Ya, di dalam analisis fundamental, kita dapat melakukan analisis top down mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Jadi kita harus lihat dulu kondisi negara itu secara makro, secara umumnya seperti apa sampai kondisi perusahaan yang kita mau misalnya beli atau lain sebagainya gitu ya. Kemudian analisis makro yang dilakukan itu untuk apa gitu ya? Untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan ya. Nah, kita perlu melihat nih apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan dan sebagainya atau malah ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan. Karena apa? Ketika ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, maka akan mendorong juga pertumbuhan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut ya, terutama kalau di negara kita Indonesia gitu ya. Kemudian ada analisis sektoral atau industri ya untuk mengetahui kondisi masing-masing industri nih. Nah, analisis sektoral atau industri ini untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Nah, analisis sektoral atau industri kita lihat nih, oh ternyata tahun ini yang lagi bagus ini sektor misalnya pertambangan atau misalnya sektor yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kita harus juga melihat ya. Kemudian analisis mikro. Apa itu analisis mikro atau apa yang digunakan? Yaitu untuk mengetahui kondisi perusahaan ya, yang dapat dilakukan misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Misalnya kita lihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Jadi kita untuk mikro ini kita detail untuk perusahaan tersebut. Kira-kira cukup baik nggak nih laporan keuangannya, misalnya kesehatan keuangan perusahaannya dan lain sebagainya. Ini kita jadi top down approach-nya ada analisis makro, sektoral, industri, mikro, dan mikro. Jadi seperti itu gambaran untuk top down approach. Nah, kemudian yang kedua tadi ada selain ada top down approach, kita juga ada namanya menggunakan rasio keuangan. Nah, dengan rasio keuangan ini kita lihat nih
Nah, salah satu cara paling sering digunakan dalam melakukan analisis fundamental saham perusahaan itu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Nah, ini juga saya pengen jabarkan kepada teman-teman, rekan-rekan, terutama untuk teman-teman rekan-rekan prodi ekonomi Islam di Universitas Islam Pura Pontianak. Nah, di sini untuk analisis fundamental saham ini bisa juga diangkat di dalam skripsinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nanti misalnya diambil saham syariah misalnya berapa, silakan teman-teman melakukan analisis fundamental terhadap saham tersebut, kemudian ditambah dengan analisis teknikalnya, sehingga itu nanti menjadi suatu penelitian yang menarik gitu ya. Nah, memang selama ini belum banyak karena belum banyak yang paham terhadap hal ini gitu ya. Nah, dari apa namanya video pembelajaran ini saya ingin menyampaikan bahwa ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. Tidak hanya jangka pendek sekarang untuk mengetahui secara umum untuk ilmunya, tapi juga nanti insya Allah secara khusus untuk teman-teman mengangkat di dalam skripsi. Oke, nah salah satu cara yang paling sering digunakan dalam melakukan risk fundamental saham perusahaan itu dengan menggunakan rasio keuangan. Yang pertama adalah return on equity atau ROE ya. ROE merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Ini membandingkannya rasio keuangan membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba profit gitu ya. Nah, di sini lihat ya, net income-nya dibagi total modal dikali 100% itu adalah ROE, return on equity-nya. Nah, begitupun sebaliknya, jika nilai ROE-nya perusahaan kecil, itu menandakan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan modal untuk menciptakan keuntungan atau profit bagi perusahaan tersebut. Nah, rasio utama adalah return on equity ya, ROE ya. Oke, kemudian yang kedua rasio keuangan kedua adalah return on asset ya, atau ROA ya. Apa itu ROA? Tidak jauh dengan rasio ROE, rasio ROA juga berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba atau iya benar sekali keuntungan ya. Hanya saja pembanding dalam rasio ini yaitu total aset perusahaan. Nah, sebagaimana diketahui aset perusahaan merupakan hasil dari penjualan antara utang dengan modal. Nah, jadi ROA didapat dari net income dibagi total aset dikali 100%. Nah, jadi semakin tinggi rasio ROA perusahaan, maka itu mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba. Begitupun sebaliknya, ketika rasio ROA yang kecil menandakan tidak kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan laba atau profit istilahnya. Sehingga sehingga perusahaan tersebut kita lihat ROA atau ROE-nya baik atau tidak. Jadi seperti itu. Itu return on asset yang kedua. Oke, kita lihat yang ketiga, rasio keuangannya adalah debt to equity ratio atau DER ya. DER, debt. Rasio DER ini merupakan salah satu variabel analisis fundamental saham yang membandingkan antara total utang dengan total modal perusahaan. Nah, kita lihat nih, total utang terhadap total modal, apakah total utang lebih besar dari modalnya atau malah sebaliknya, gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu rasio ini mengukur berapa besar keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar suatu perusahaan menggunakan utang untuk modal bisnis. Begitu sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai DER yang kecil menunjukkan penggunaan utang perusahaan lebih kecil dari total modal. Yang mana yang baik, Pak? Ya pastinya tidak banyak utang ya, lebih baik gitu ya gambarannya. Oke, ini debt to equity ratio. Kemudian ada rasio keuangan yang keempat, ada dividend payout ratio atau DPR, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. DPR atau payout ratio ini merupakan salah satu analisis fundamental saham yang sangat penting perhatian terutama oleh investor yang berfokus pada dividen. Ya, rasio ini membandingkan antara dividen per lembar saham, dividen per share dengan laba per lembar saham atau earning per share. Jadi dividen payout ratio ini atau DPR ini adalah didapat dari dividen per share (DPS) dibagi earning per share. Nah, rasio DPR yang tinggi diyakini mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Kenapa? Dia melihat nih ketika dividen payout ratio-nya ini besar, maka dia berharap bahwa dividen ketika dia beli saham itu akan tinggi gitu ya. Nah, DPR yang tinggi mengindikasikan keuangan perusahaan sangat baik sehingga itu mengundang minat investor untuk berinvestasi ya. Selain itu DPR atau dividend payout ratio ini yang tinggi juga dapat dijanjikan sebagai jaminan oleh investor untuk mendapatkan pendapatan tetap berupa dividen. Ketika ditawarkan,
dividen payout ratio-nya besar nih, oh ayo dong investasi di kita, beli saham kita, nanti dapat keuntungannya lumayan besar gitu ya, biasanya terjadi seperti itu untuk gambarannya. Oke. Kemudian ada rasio keuangan yang kelima adalah earning per share atau EPS ya. Rasio EPS ini juga sangat penting untuk dijadikan indikator dalam analisis fundamental saham perusahaan. Nah, pasalnya rasio EPS ini memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Kemudian untuk mencari nilai EPS ini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut ya. Nah, rasio EPS tadi yang memberikan informasi pada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan ya. Nah, EPS ini dapat dari laba bersih, dikurangi pajak, dikurangi dividen, kemudian dibagi jumlah saham beredar. Nah, nilai EPS yang tinggi bisa mengindikasikan perusahaan memiliki laba yang besar. Nah, meskipun begitu, EPS yang tinggi juga disebabkan karena jumlah saham beredar yang relatif sedikit. Namun, tetaplah mencari perusahaan dengan nilai EPS yang tinggi. Sehingga ketika kita melakukan analisis fundamental saham, yang kita perlu lihat juga salah satunya adalah earning per share-nya. Ketika earning per share yang tinggi, maka itu mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar, gitu ya gambarannya. Oke, rasio keuangan yang keenam ada price to earning ratio atau PER. Nah, PER ini merupakan salah satu indikator analisis fundamental saham di mana rasio ini termasuk ke dalam salah satu market based ratio ya. PER sering kali digunakan untuk menentukan murah dan mahalnya harga suatu saham. PER dihasilkan dari perbandingan antara saham perusahaan dengan laba per lembar saham ya. EPS ini ya gambarannya ya. Nah, PER ini stock price dibagi EPS yang tadi ya. Oke, rasio PER, price to earning ratio ini yang kecil mengidentifikasikan bahwa laba perusahaan dengan present value investing, mereka menganggap bahwa harga saham tersebut berpotensi naik sehingga menembus harga wajarnya. Begitu pun sebaliknya, PER yang terlalu tinggi dianggap tidak menarik oleh value investor karena harga saham perusahaan tersebut dianggap terlalu mahal. Lalu bagaimana cara melihat PER yang tinggi atau mahal dan rendah? Kita bisa membandingkan nilai PER perusahaan tersebut dengan perusahaan lain termasuk dalam sektor industri yang sama. Misalnya satu perusahaan syariah atau uh, apa namanya teman-teman, mohon maaf. Ya, misalnya perusahaan tambang nih, ya ada Raw Energy, ya sama misalnya Antam, Aneka Tambang. Kita lihat nih PER masing-masingnya. Kira-kira PER-nya yang mana yang lebih tinggi atau yang mana yang lebih murah. Nah, kita lihat ya. Nah, ketika PER-nya kecil, laba perusahaan yang beresiko investing, mereka anggap saham tersebut maka itu lebih baik dibandingkan ya yang lebih tinggi seperti itu ya. Tapi tidak bisa membandingkan dengan saham yang berbeda, harus sama satu kategori gitu ya, satu sektor industri. Nah, kemudian lanjut ke price to book value atau PBV ya. Inilah indikator analisis fundamental saham yang terakhir. PBV tidak jauh berbeda dengan PER, yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Hanya saja rasio ini membandingkan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas per lembar saham. Stock price dibagi book value ya. Istilah book value di sini adalah nilai ekuitas per lembar saham suatu perusahaan. Nah, nilai BBB ini yang tinggi menunjukkan bahwa harga saham perusahaan berada di atas nilai wajar atau nilai sebagai over value. Begitupun sebaliknya, nilai rasio yang rendah menunjukkan harga saham perusahaan berada di bawah nilai wajarnya, under value-nya. Jadi menarik ya teman-teman kita bahas tentang rasio-rasio keuangan terhadap sebagai analisis fundamental saham karena kita bisa melihat nih saham yang baik itu ternyata tidak hanya dilihat dari pergerakan hariannya juga teknikalnya saja, namun juga dilihat dari fundamental sahamnya. Jadi supaya lebih memahami ya, dan ini sangat menarik teman-teman ketika teman-teman nanti bisa mengangkat dalam skripsi teman-teman gitu ya. Nah, kemudian dalam analisis fundamental kita lihat lagi apa saja faktor selain tadi ya, selain dari rasio keuangan juga ada faktor variabel ekonomi makro yang mengaruhi keputusan investasi seorang investor. Nah, faktor ekonomi makro atau eksternal ini ialah faktor yang dapat mengaruhi harga saham. Ya. Faktor ekonomi makro bersifat eksternal sehingga tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Apa contohnya? Nah, ini ada beberapa contoh untuk faktor ekonomi makro yang bisa mengaruhi harga saham. Pertama ada dibilang suku bunga. Mohon maaf ini bukan suku bunga tapi suku bunga. Kemudian ada inflasi, kemudian ada kurs, kemudian ada neraca perdagangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kebijakan suku bunga yang berubah atau ada kenaikan naik atau turunan, maka akan berdampak pada harga saham. Ketika ada inflasi juga berdampak, ada kurs juga berdampak, ada neraca perdagangan pembayaran juga
cukup berdampak dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka juga akan berdampak gitu ya. Nah, bagaimana analisis perubahan di pasar modal dalam analisis fundamental? Nah, perubahan siklus ekonomi atau siklus ekonomi ya. Nah, perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklus ekonomi yang akan terjadi ya. Ketika ekonomi memasuki siklus yang cenderung menurun menuju titik rendah resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, makin resesi perubahan harga saham. Seperti juga beberapa waktu yang lalu kemarin ya, ada terjadi perang antara Ukraina dan Rusia juga akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap harga-harga saham dunia ya. Nah, kemudian jika siklus akan terus mendekati titik puncak, maka kejualan harga saham cenderung stabil sehingga terhitung saham yang optimal sulit dicapai oleh investor. Dalam hal ini, investor harus bisa meramalkan kapan siklus ekonomi akan mencapai titik baliknya maupun terendah sehingga investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat. Nah, seperti itu ya. Nah, jika siklus ekonomi meramal membaik, maka harga saham menjalani titik balik siklus ekonomi sebelum menjadi titik terendah akan membaik menjadi baik siklus ekonomi. Jadi memang banyak sekali faktor yang mengaruhi harga saham itu ya, baik naik maupun turunnya gitu ya gambarannya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan saja. Kemudian lanjut ke cara analisis industri dalam analisis fundamental. Nah, ternyata ada juga analisis industri nih teman-teman dalam analisis fundamental ya. Jadi terkait hal ini ada cara analisis industri dalam analisis fundamental. Dalam analisis industri, kita akan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam siklus industrinya dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase awal atau pioneering fase, kemudian ada fase pertumbuhan, rapid growth fase, kemudian fase pendewasaan, mature growth fase, kemudian ada fase stabilisasi dan pendewasaan pasar, especially market maturity phase, kemudian ada fase perlambatan acceleration growth on decline industries. Nah, kita juga akan lihat nih industri perusahaan tersebut masuk mana fase mana ya siklusnya. Jadi kita bisa lihat nih sebelum kita beli saham kita juga bisa lihat oh siklusnya sudah jenuh nih, oh atau lagi naik-naiknya nih, oh lagi stabil atau lagi masuk ke dewasa dan sebagainya. Ini gambarannya ya kalau sudah analisis fundamental. Nah, ini fase awal perusahaan yang masih dalam fase bisnis ini kualitas penjualannya memang masih belum besar. Nah, kemudian fase pertumbuhan, permintaan produk perusahaan yang masuk fase pertumbuhan sudah cukup banyak. Ini margin laba biasanya juga akan tumbuh ya. Keputusan investor ini biasanya cenderung diambil orang atau dipilih orang untuk dalam pemilihan saham. Kan. Dan fase pendewasaan, tunjangan perusahaan dengan fase industri terbilang stabil, tapi kompetisi bisnisnya juga cukup ketat karena persaingannya nggak sedikit ya. Ini fase pendewasaan. Kemudian fase stabilisasi pendewasaan, fase pasar perusahaan di fase industri ini sangat terkonsolidasi ya, cenderung tetap ya, karena sulit untuk pertumbuhan lagi gitu ya. Kemudian ada perlambatan. Dulu mungkin saham perusahaan kelas ini adalah penurunan karena diburu investor, namun sering dengan berjalan waktu, pangsa pasarnya kian meredup, margin keuntungan mereka pun minus, dan persaingan usahanya juga semakin mematikan. Bisa jadi nama perusahaannya memang cukup terkenal, tapi bisnis sudah sunset, untuk prospek suram di masa depan. Jadi kita lihat ini teman-teman, dia masuk ke fase mana? Kalau dia sudah masa perlambatan, agak ngeri-ngeri dia untuk membeli saham tersebut ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Oke, ini analisis industri ya. Nah, ini industri. Contoh analisis industri. Nah, misalnya ini contoh aja ya. Pasal pertumbuhan, misalnya perusahaan perbankan, tapi Bank Amar melantai di perusahaan saham memiliki produk fintech peer-to-peer lending bernama Tunaiku. Belum ada perusahaan pinjaman online pinjol yang melantai perusahaan efek Indonesia selain Amar. Nah, ini gambaran. Ini nanti kita bisa bahas contoh-contoh lainnya. Ini fase awal karena dia mulai baru, karena baru buka, belum ada yang sejenis. Kemudian ada fase pendewasaan, ini Unilever, perusahaan consumer goods. Dia stabil dan mulai pendewasaan, ini contohnya Unilever Indonesia. Ini Bluebird ya, ketika ada sekarang sudah ada Gojek, Gokar, Grab dan sebagainya, maka PT Bluebird ini sudah mulai menurun ya. Nah, menurun ya, grafiknya cenderung menurun ya. Dulu dari 2015 sempat ke bisa berlembar, tapi di April
2020 harga 10 lembar dan saat ini juga terus menurun ya, penurunan ya. Lihat, hati-hati ya kita lihat ya. Jadi teman-teman harus lihat itu masuk dalam fase mana, gitu ya. Nah, ada masa penurunan tadi atau dan sebagainya. Nah, gitu ya tadi ya. Jadi teknik jadi cara analisis perusahaan analisis fundamental itu pertama teknik analisis fundamental saham terkait dengan industri. Kemudian analisis berdasar tidak hanya membaca berita di media dan memperhatikan mereka, namun juga kita juga harus minta promosi kita dari baik itu sehat atau sebaliknya. Kemudian ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan untuk beberapa analisis fundamental saham ada berikut, yaitu tadi rasio-rasio ya. Jadi sudah ada rasio-rasio, jadi kita lebih paham terhadap perusahaan tersebut dan melihat fase perusahaannya sudah dalam tahap mana. Jadi pertama teman-teman harus lihat secara industrinya mulai masuk fase-fase apa, apakah penurunan atau puncak atau pendewasaan atau mana awal. Kemudian analisis internal perusahaannya, bagaimana analisis terhadap rasio-rasionya atau ROA, ROE, earning per share dan sebagainya sehingga kita bisa lebih mengetahui. Mungkin itu untuk sesi pertama teman-teman sekalian untuk analisis fundamental saham, semoga bisa dipahami gambaran awal ini sehingga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman agar lebih paham mengenai terkait dengan analisis fundamental di pasar saham. Nah, terutama nanti kaitannya dengan pasar saham syariah sehingga untuk secara garis besarnya untuk saham syariah juga sama gambarannya, namun nanti memang untuk klasifikasi sahamnya masing-masing saham itu nanti masuk ke dalam JII Jakarta Islamic Index atau masuk ke dalam apa namanya, iya, Jakarta Islamic Index. Nah, ya, jadi semuanya masuk ke situ, JII, Jakarta Islamic Index, ataupun indeks saham syariah atau ISI gitu ya, itu masuk dalam saham-saham syariah. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.